Kemudian tujuan yang lain yang teman-teman bisa teman-teman tetapkan untuk memotivasi teman-teman untuk meningkatkan rasa percaya diri teman-teman, ya teman-teman bisa mengembangkan karakter yang mendalam ya. Jadi teman-teman dari tadi karakter itu kan adalah pentokohan dalam novel ya, tokoh utama, tokoh pendukung, tokoh pelengkap. Nah teman-teman misalnya teman-teman saya mau buat novel ada 2 tokoh utama, ada 4 tokoh pendukung, ada 6-7 tokoh figuran gitu ya, tokoh pelengkap. Nah itu teman-teman dengan teman-teman mendetailkan profil karakter masing-masing tokoh tadi ya teman-teman lebih bisa ini ya lebih percaya diri, karena teman-teman ketika tulis, wah saya yakin menulis cerita dari 2 tokoh utama, 4 tokoh pendukung, 6 tokoh pelengkap, figuran, semuanya sih udah tahu, paham karakternya seperti apa ya teman-teman, otomatis lebih percaya diri kan ketika teman-teman mulai menulis, karena ya teman-teman sudah paham semua karakter yang ataupun semua tokoh yang ingin teman-teman tulis dalam novel teman-teman gitu ya. Jadi itu lebih memudahkan ya teman-teman dalam menulis, karena teman-teman sudah bisa membuat interaksi yang baik ya antara tokoh-tokoh yang ada dalam novel teman-teman itu ya, karena teman-teman sudah paham karakternya. Itu yang kedua ya teman-teman harus bisa tujuannya adalah bisa mengembangkan karakter ataupun tokoh dari novel teman-teman yang teman-teman akan tulis gitu ya. Kemudian tujuan ketiga yang bisa meningkatkan rasa percaya diri teman-teman, yaitu adalah teman-teman memahami struktur cerita ya saya bilang. Ya selalu bilang teman-teman ya, struktur cerita itu kan alur cerita ya itu terdiri dari biasanya 5 tahapan ya. Ada perkenalan, kemudian yang kedua adalah awal konflik, yang ketiga adalah puncak konflik atau klimaks konflik, yang keempat adalah penyelesaian konflik atau resolusi konflik, dan yang kelima adalah ending ya, ending dari novel, mau happy ending ataupun sad ending itu adalah itu tadi ya bagian dari alur cerita itu teman-teman. Tujuannya adalah teman-teman bisa memahami struktur cerita gitu ya. Jadi sebelum teman-teman membuat struktur cerita sendiri kan teman-teman harus pelajari dari cara orang lain menulis alur cerita gitu kan, karena saya bisa bilang menulis cerpen itu beda dengan menulis novel walaupun ada kesamaannya gitu. Jadi kalau teman-teman pun sudah terbiasa menulis cerpen,